Ya, Abdurrahman Wahid atau Gus Dur diketahui memiliki perspektif yang berbeda dalam menangani Papua. Berbeda dengan presiden sebelumnya, Gus Dur memilih pendekatan kultural dan berdialog untuk menyelesaikan sejumlah persoalan di Papua. Ya, kita berbincang langsung dengan putri almarhum Gus Dur, Yeni Wahid, yang sudah bersama kami, terhubung melalui sambungan Skype. Mbak Yeni, apa saja kemarin share yang dilakukan oleh teman-teman mahasiswa asal Papua kepada Anda ketika berziarah ke makam Gus Dur? Iya, jadi teman-teman mahasiswa itu mengapresiasi bahwa Gus Dur ketika menjadi presiden itu beliau berusaha keras untuk merajut hubungan emosional ya dengan masyarakat Papua. Yang beliau lakukan kan mengembalikan harkat martabat dari masyarakat Papua sehingga merasa diperlakukan setara sama seperti dengan warga negara Indonesia lainnya. Itu yang pertama. Jadi beliau membuka ruang-ruang dialog, beliau membuka ruang-ruang komunikasi. Beliau menghargai dan mau mendengarkan tokoh-tokoh masyarakat Papua, dan bahkan beliau sengaja datang ke Papua untuk melewatkan malam tahun baru di sana bersama dengan tokoh-tokoh yang awalnya dulu sangat dicurigai sebagai tokoh-tokoh separatis. Nah, itu dianggap oleh kawan-kawan Papua sebagai upaya untuk memanusiakan mereka, mengembalikan harkat dan martabatnya. Ya, apalagi kemudian yang paling dikenang dari sosok Gus Dur bagi para mahasiswa ini, yang mungkin saat itu ketika Gus Dur menjabat sebagai presiden, teman-teman ini masih kecil, tapi bisa belajar seiring beranjak dewasa, bisa mengenal sosok Gus Dur, tidak secara langsung. Iya, jadi mereka juga mengapresiasi bahwa Gus Dur selalu mengedepankan persatuan dan kesatuan bangsa, tidak membeda-bedakan orang, baik rasnya, warna kulitnya, maupun keyakinannya, agamanya, semua sama mendapatkan hak yang setara di depan konstitusi, dan ini betul-betul coba ditegakkan oleh Gus Dur. Seperti sama-sama kita tahu, proses integrasi Papua ke dalam Republik Indonesia itu dulu memang tidak berjalan mulus. Ada luka-luka yang masih harus diobati, dan yang dilakukan oleh Gus Dur adalah mencoba untuk mengobati luka-luka tersebut, mencoba untuk membangun dialog sehingga orang merasa didengarkan, orang merasa dihargai. Dan akhirnya warga Papua memang merasa ada kedekatan emosional dengan Gus Dur. Inilah yang coba kita ungkapkan kembali dalam suasana kebatinan masyarakat Papua yang saat ini merasa tersinggung. Kita ingin mengingatkan bahwa sebagian besar masyarakat Indonesia itu sayang pada warga Papua. Sebagian besar masyarakat Indonesia itu tidak terima juga ketika ada pernyataan-pernyataan rasial yang dianggap menghina warga Papua. Sebagian besar masyarakat Indonesia itu sayang pada anak-anak Papua sama seperti anak-anak warga bangsa lainnya. Itu yang coba kita ingatkan. Ya, sebenarnya apa yang sudah dilakukan oleh Gus Dur juga masih dilanjutkan oleh pemerintah sekarang. Kita bayangkan bagaimana begitu besar kepedulian Presiden Jokowi yang dalam 1 tahun bisa lebih dari 3 kali berkunjung ke Papua. Ada dialog juga yang terus dilakukan. Bagaimana teman-teman mahasiswa ini melihat situasi sekarang dalam konteks saat ini? Ya, betul sekali. Jadi apa yang menjadi kebijakan Gus Dur pada awalnya ya, Gus Dur itu meletakkan fondasi, dan sekarang Pak Jokowi mengisi fondasi itu dengan cara memberikan perhatian yang luar biasa sekali pada masyarakat Papua. Seperti kita sama-sama tahu, pemerintah memberikan perhatian khusus bagi warga Papua. Banyak dana, tenaga, kebijakan-kebijakan pemerintah yang sengaja diberikan untuk memastikan bahwa pembangunan baik fisik maupun pembangunan manusia di Papua itu bisa berjalan jauh lebih baik lagi, lebih meningkat lagi. Banyak sekali kebijakan-kebijakan afirmasi yang diberikan kepada warga Papua, beasiswa yang sengaja diberikan kepada anak-anak Papua untuk bisa bersekolah dimanapun, di provinsi manapun di Indonesia, dan kemudian kembali ke kampung halamannya untuk membangun Papua. Ini contoh gampangnya.
belum lagi infrastruktur fisik yang selama ini masih terus dibangun oleh Presiden Jokowi. Nah, ini semua menunjukkan bahwa memang ada kedekatan emosional, ada keinginan untuk memberikan perhatian lebih kepada warga Papua agar mereka merasa menjadi bagian dari Republik Indonesia. Baik, baik. Mbak Yeni Wahid, terima kasih atas waktunya di Metro Siang untuk hari ini.